Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala khairul insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Pertama-tama kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya yang dititipkan pada hari ini. Alhamdulillah, webinar bedah buku bersama dengan Ustadz Hanif bisa kembali kita jalankan meskipun kemarin tertunda. Semoga Ustadz Hanif selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai sesi webinar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka bersama-sama dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Amin. Baik, mungkin sebelum kita memasuki acara inti kita, yaitu webinar bedah buku dengan tema Al-Kasab, keusahawanan dalam warisan ekonomi Islam. Mungkin dari Mbak Lisa ada yang mau disampaikan dulu sambutannya sambil nunggu teman-teman yang lain. Silakan Mbak. Oke, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita bisa berjumpa di sini. Terima kasih kepada Ustadz Hanif ya yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di sore hari ini di bulan Ramadan yang semoga diberkahi oleh Allah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Mungkin sedikit mengupdate gitu ke teman-teman sekaligus memperkenalkan barangkali yang baru pertama kali ikut kajian yang diadakan, webinar yang diadakan The Ghazali Project Indonesia. Jadi ini adalah semacam komunitas ya sebenarnya yang kita awalnya diinisiasi oleh Profesor Asad Zaman, beliau base-nya di Pakistan, dan teman-teman mungkin boleh follow di Instagram kita untuk dapat update dan kegiatan terbaru. Kalau tahun lalu kita rutin mengadakan Sunday Talk dengan narasumber dari Prof. Asad Zaman gitu ya untuk topik-topik terkait dengan Islamic Economics. Nah, alhamdulillah di tahun ini kita dengan teman-teman The Ghazali Project itu menerjemahkan salah satu buku Prof. Asad yang ini ternyata sudah ditulis beliau 10 tahun lalu gitu ya. Akhirnya diupdate di beberapa bagian dan kita alhamdulillah terjemahkan dengan penerbit dari Gramedia. Insya Allah di tanggal 22 mendatang akan ada book launchingnya. Jadi teman-teman mungkin bisa menandai kalendernya juga untuk bisa hadir di acara tersebut. Ini sebuah upaya kita bersama ya untuk bagaimana sih mencoba mendorong juga implementasi ekonomi Islam, dan secara umum sebenarnya kalau The Ghazali Project itu kita mencoba mengimplementasikan nilai-nilai Islam di keseharian kita gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit prolognya. Selamat menyimak. Saya juga ingin belajar banyak dari Ustadz Hanif ya. Waktu itu saya beli bukunya waktu masih kuliah di Malaysia. Ada 3 buku waktu itu, pertama kali ikut kajiannya Dr. Adistia gitu ya, dan berharap bisa menyimak langsung di diskusi sore hari ini. Terima kasih banyak, jazakallah khair sekali lagi kepada Ustadz Hanif. Saya kembalikan ke Mas Naim. Baik, terima kasih banyak Mbak Lisa atas sambutan yang disampaikan. Baik, sebelum kita memasuki acara inti kita, webinar bersama dengan Ustadz Hanif dengan tema Al-Kasab, keusahawanan dalam warisan ekonomi Islam, izinkan saya untuk membacakan sekilas CV beliau. Nama Muhammad Hanif Al-Hakim, MPhil, tempat dan tanggal lahir Jakarta 13 Juni 1990, alamatnya di Sukoharjo. Bagi yang ingin berkomunikasi dengan Ustadz Hanif bisa melalui email beliau muhammadhanifalhakim@gmail.com. Riwayat pendidikan S1 beliau di STI Taskia tahun 2012 dan untuk pendidikan S2 di Universitas Teknologi Malaysia tahun 2017. Dan pengalaman mengajar
dosen hukum ekonomi syariah di UMS tahun 2017 hingga 2019, dan saat ini dosen hukum ekonomi syariah di IAIN Surakarta tahun 2019 hingga saat ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, waktu dan tempat, saya langsung persilakan kepada Ustadz Hanif untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman di Al-Ghazali Project ya. Dan terima kasih kepada Mas Zulkarnain dan juga saya panggil Mbak Lisa ya tadi. Seperti yang saya ikut aja Mbak Lisa Listiana ya, yang sudah mengantarkan dan mengenalkan Ghazali Project ya. Baik, saya sediakan slide, bisa di-share ya? Bentar. Apa sudah bisa Ustadz? Belum? Eh, Proses sebentar. Eh, saya kirimkan saja ya ke Mas Zulfikar ya, Mas Zulkarnain ya. Boleh, nggak Ustadz? Eh, ada settingan di privasi ini, saya harus keluar Zoom dulu kalau oke. Saya kirim aja. WA ya. Baik, saya kirimkan ke nomornya Mas Zulkarnain. Baik, mohon bantuannya Mas Zulkarnain untuk menggerakkan slide nanti. Nggak Ustadz. Baik, terima kasih sekali lagi. Eh, Singkat saja, eh, topik yang diberikan kepada saya untuk diisi pada sore hari ini eh, adalah Al-Kasab ya, keusahawan dalam warisan ekonomi Islam. Sebelumnya saya sangat-sangat memohon maaf karena di hari Sabtu yang lalu ketika saya menyanggupi untuk mengisi, ternyata saya berhalangan karena tiba-tiba saja sakit. Sebenarnya sudah hari Jumatnya ya, tapi ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini eh, bisa digeser ke sini dan alhamdulillah mungkin berkahnya ini semoga menjadi amalan baik kita ya, amalan soleh. Eh, Topiknya Al-Kasab, keusahawanan dalam warisan ekonomi Islam ya. Baik, Kak. Kenapa sih ini sebenarnya adalah artikel saya yang sebelumnya dimuat di Islamia ya, yang jurnal peradaban Islam terbitan INSIS. Kemudian eh, sedikit saya rubah, kemudian saya masukkan ke eh, Halakoh Muamalah Publishing ya, yang mana
bagian pertamanya itu adalah artikel saya tersebut, dan artikel kedua itu sebenarnya artikelnya Dr. Adi yang beberapa lecture-nya sudah dihadiri ya oleh Mbak Lisa. Baik, boleh slide ke berikutnya. Oke, untuk membuat buku ini atau isi kandungan dari buku ini menjadi lebih eh, bermakna gitu ya. Sebenarnya kenapa sih harus membahas Al-Kasab itu sendiri? Ya, kalau kita lihat di slide sini ada satu chart ya. Jadi kita lihat peningkatan GDP di dunia itu sangat signifikan, terutama setelah revolusi industri ya. Dan tidak main-main tingkat eksponensialnya. eh, dan maknanya apa sih ya? Maknanya adalah bisa kita lihat di slide berikutnya, Mbak, Mas, dikarenain. Nah, jadi dengan adanya revolusi industri, banyak teknologi di semua lini kehidupan kita yang akhirnya secara spesifik membawa berkah tersendiri bagi para profesional, ya, mulai dari dokter, kemudian beberapa bidang lain, telekomunikasi, gitu ya. Nah, semakin tinggi pertumbuhan GDP, maka semakin tinggi juga kesempatan kerja atau opportunity job ya yang berada dalam eh, negara tersebut. Secara agregat akan meningkatkan kesejahteraan negara dan individu begitu. Eh, Baik, boleh lanjut lagi. Nah, akhirnya ya, apabila seorang itu semakin asik dengan profesinya atau pekerjaannya, maka dia akan semakin rentan jauh dari kawalan agama tentang aktivitas bekerja itu. Ya. Terlebih lagi dengan kemajuan sains di semua lini kehidupan. Ya. Dan banyak sekali ayat di Al-Quran yang memberikan kita warning atau peringatan ya tentang bahaya menumpuk harta atau bahaya bermegah-megahan. Misalnya surat Al-Takasur ya di juz 30 itu. Kemudian banyak lagi yang menerangkan bahwasanya kehidupan dunia ini sebenarnya hanya permainan saja seperti itu. Nah, kesejahteraan di sisi material tidak menjamin kemenangan di akhirat nanti ya. Negara-negara dengan GDP tertinggi, kita tahu superpower Amerika, Cina, dan ada beberapa negara di Eropa. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan mereka dari sisi materialisme ya. Mungkin secara kasat mata mereka makmur, sejahtera, ya, tapi kita tidak tahu nasib mereka nanti di akhirat sana. Oke, slide. Nah, kenapa sih Al-Kasab ya? Ya, jadi sebenarnya Al-Kasab itu adalah aktivitas yang paling basic ya di level mikro, di level individu. Dan ini banyak sekali disinggung dalam Al-Quran ya tentang aktivitas kasab atau aktivitas ekonomi sendiri. Dan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam ketika turun dari surga ya beliau juga melakukan kasab ya. Sebenarnya aktivitas ekonomi sendiri itu sudah lama ya, selama atau setua manusia itu sendiri ketika turun dari surga ke bumi. Nah, tetapi ilmunya atau ilmu ekonomi secara disiplin di Barat itu baru ada mulai di abad ke 18 ya. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang ada di sini misalnya di slide
di surah Al-Jum'at ayat 10, kemudian Al-Baqarah ayat 268. Nah, ini adalah beberapa ayat yang menyentuh atau menyinggung tentang kepentingan bekerja itu sendiri ya, atau al-kasab. Bagaimana berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir ya, yang ketiga ini ada dari hadis ya, dari riwayat Imam Al-Bukhari, layak tianna alan nas zamanun la yubali almar'u bima akhadha almal aminal halal am min haram. Akan datang kepada manusia, pada umat manusia, zaman atau waktu ya, masa di mana manusia itu tidak memperhatikan lagi, layubali, tidak peduli bima akhadhal mal, dengan apa dia mengambil harta, apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram. Nah, kalau kita runtut dari zaman Nabi, sebenarnya, oke, mohon maaf sebentar, ada pengumuman di masjid sebelah ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, dari zaman Nabi sampai sekarang itu ya banyak umat beliau yang mencari harta dan tidak mengindahkan juga sumber pendapatannya, apakah itu dari yang halal ataupun dari yang haram. Tapi rasa-rasanya kok kalau kita lihat di sini zamanun ya, zamanun layak tian ala nasi, zaman suatu masa. Nah, itu sepertinya memang masa itu adalah tidak lain adalah masa kita sekarang, di mana kita hidup sekarang ya. Di abad 21 ini ya, mungkin dari abad 20 yang lalu, tapi puncaknya, akselerasinya akan kita lihat di abad 21 ini ya, di mana teknologi membuat kita mudah untuk mencari apapun, informasi, harta dan lain sebagainya. Slide berikutnya, Mas. Nah, ada seorang ahli ekonomi, Profesor Ha Jong Chang namanya, secara dari Korea ya, tapi beliau mengajar di Cambridge. Banyak sekali buku-buku beliau tentang ekonomi, dan beliau termasuk salah satu orang yang mengkritik praktek ekonomi di masa sekarang, kapitalisme ini ya. Jadi kata Ha Jong Chang, despite its overwhelming presence in our life, walaupun kehadiran tentang bekerja itu sangat masif di di keseharian kita, tetapi topik tentang bekerja itu sangat minim pembahasannya dalam bidang dalam ilmu ekonomi. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak tahu background masing-masing teman di sini ya, cuman dalam ekonomi itu ada beberapa istilah ataupun terma-terma yang menjadi kunci, istilah kunci dalam istilah ekonomi. Nah, salah satunya adalah work ini ya. Jadi work ini diterjemahkan sebagai labor, dan labor ini nanti akan menentukan tingkat unemployment atau employment dalam suatu negara. Tingkat
eh, employment tuh apa namanya? Employ, saya lupa bahasa Indonesia ya. Kesempatan orang untuk bekerja, istilahnya orang yang bekerja ketika dia memasuki usia angkatan kerja. Eh, Angkatan kerja mulai dari terhitung 17 tahun ya. Jadi eh, apabila ada orang yang usia 17 tahun atau 18 tahun tapi dia belum bekerja, maka dia disebut unemployed atau menganggur. Oh iya, menganggur bahasa Indonesianya. Nah, dalam ilmu ekonomi, menganggur itu tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh otoritas kekuasaan ya, karena itu berarti menandakan bahwasanya tidak terjadi penyerapan SDM atau tidak terjadi penyerapan labor dalam produktivitas di suatu negara. Nah, jadi pembahasan work itu sendiri sebenarnya dalam ilmu ekonomi modern itu pembahasannya lebih bersifat eh, teknikal ya. Teknikal, dia berguna hanya untuk eh, bagaimana meningkatkan kesejahteraan negara. Nah, dia tidak berbicara tentang moral, tidak berbicara tentang etika, bagaimana seseorang mendapatkan harta. Jadi yang penting negara tahu setiap orang bekerja, setiap orang tidak menganggur. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada ilmu ekonomi yang sekarang. Oke, slide. Nah, mengapa ekonomi Islam? Tadi kan judulnya dalam warisan ekonomi Islam. Nah, ini sedikit apa namanya? Saya menyentuh tentang latar belakang dulu ya, sebelum masuk ke isi. Kita mengetahui bahwasanya banyak negara-negara Muslim itu adalah negara-negara yang dulunya negara jajahan, kemudian di tahun 1950-an banyak yang kemudian merdeka secara politik dari penjajahnya, dan mereka pun ketika merdeka secara politik mereka kemudian harus mengejar ketertinggalan ya dalam tanda kutip dari negara-negara penjajahnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya, akhirnya kita pun banyak mengimpor ilmu-ilmu budaya dari negara-negara penjajah yang notabene adalah negara-negara barat. Dan ilmu ekonomi modern yang awalnya itu mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ya secara material warga atau manusia, nah itu telah kehilangan fungsinya, sudah kehilangan tujuan awalnya. Beberapa indikatornya bisa dilihat di slide ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, mungkin ini beberapa saja, masih banyak daftar yang tidak dimasukkan ke sini sebagai indikator bahwasanya ilmu ekonomi modern itu sudah kehilangan fungsi dan tujuan awalnya. Oke, berikutnya. Penyebab hilang tujuan ilmu ekonomi modern, pertama ya, peralihan worldview masyarakat barat dari yang awalnya fokus kepada Tuhan, God-centered, menjadi human-centered ya. Yang awalnya fokus pada Tuhan, kemudian karena masyarakat di barat eh, tidak cocok dengan agama yang waktu di sana Kristen ya, dengan institusi apa namanya gerejanya itu, akhirnya mereka meniadakan atau menggeser Tuhan, kemudian menjadikan manusia sebagai role model atau sebagai pengambil kebijakan untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam alam ini. Kemudian pengaruh ahli filsafat dan pemikiran mereka itu sendiri ada utilitarianism, positivism, logical positivism terhadap para ekonom-ekonom di barat pada abad ke-18, 19 ya. Jadi ada interaksi antara para ahli filsafat di kalangan mereka dengan para
ahli ilmu ekonomi secara khususnya ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekularisasi sebagai program filsafat ya. Ini saya ambil dari teorinya Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas ya. Jadi beliau adalah seorang filsafat Muslim yang masih hidup, sekarang hidup di Malaysia. Beliau mempunyai gagasan tentang Islamisasi ilmu modern ya, di mana menurut beliau ilmu-ilmu modern itu yang berasal dari Barat itu banyak yang tidak sesuai, beberapa unsur di dalamnya itu dengan cara pandang umat Muslim terhadap dunia ini. Ya, jadi ketika kita bilang kita ketika membaca sekularisasi sebagai program filsafat, nah itu berarti dia bukan program politik ya, bukan program ormas atau bukan program ekonomi, dia program filsafat. Jadi filsafat itu kan bagaimana cara berpikir. Nah, dengan adanya sekularisasi ini, maka orang Barat berusaha untuk mendegradasikan agama. Bukan agama Islam saja, tapi semua agama selain Islam juga menjadi musuh bagi sekularisasi ini. Nah, kaitan dengan Al-Kasab apa ya? Nanti kita lihat. Oke, slide berikutnya. Baik, istilah kasab dalam Al-Quran. Oke, kita mulai masuk ke Al-Kasab dalam tradisi Islam ya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran itu ada 3 kategori Al-Kasab. Pertama, kasab itu sendiri sebenarnya aktivitas manusia ya. Aktivitas manusia, ya kalau kita lihat dalam ilmu kalam, ya aktivitas manusia kesehari-hari. Eh, Tidak hanya yang berkenaan dengan kehidupan ekonomi saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang tidak ada kaitan dengan manusia pun, tidak ada kaitannya dengan ekonomi pun bisa disebut sebagai kasab. Nah, pertama ada kasab yang merujuk pada akibat buruk, contohnya di Surah Al-Baqarah 81. Kemudian ada al-kasab yang merujuk kepada akibat baik, maksudnya perbuatan manusia yang mempunyai ganjaran kebaikan. Kemudian ada lagi perbuatan manusia yang tidak dijudge apakah itu baik ataupun buruk, tapi melihat hasilnya nanti di akhirat. Nah, kalau kita lihat secara statistik, ini sebenarnya bagian dari tesis S2 saya di UTM waktu itu di Malaysia. Jadi ketika dilakukan kalkulasi, survei, lebih banyak al-kasab dalam Al-Quran itu konteksnya adalah yang mempunyai akibat buruk, gitu ya. Jadi mungkin ini sebagai warning juga buat kita manusia ya, bahwasanya manusia itu lebih cenderung secara fitrah hayawaniahnya itu untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nafsunya. Nah, jadi ada konsekuensi buruk di situ ya. Konsekuensinya dalam artian ya nanti ketika kita melakukan sesuatu yang buruk ya kita akan mendapatkan ganjarannya di akhirat. Mendapatkan dosa, dan dosa itu nanti akan membawa kita ke neraka seperti itu. Oke, itu secara umum. Jadi al-kasab secara umum perbuatan manusia pada umumnya ya, tidak hanya berkenaan saja dengan aktivitas ekonomi. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Nah, jadi dalam mencari rezeki atau bekerja itu tidak boros ya teman-teman. Dalam membelanjakan infak, membelanjakan harta yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan prinsip kesederhanaan atau al-iktidal, atau bahasa lainnya juga ada al-iktisad ya. Makanya ekonomi Islam itu adalah al-iktisad al-islami. Nah, al-iktidal
berasal dari kata adlun ya, berarti dia moderat ya, tidak terlalu boros dalam membelanjakan harta dan tidak terlalu kikir, tidak terlalu berhemat seperti itu. Dan kalau kita lihat kata al-iqtisad, al-islami, ekonomi Islam ya. Al-iqtisad itu sendiri berasal dari kata qasdun ya. Berarti harus mempunyai tujuan ya. Jadi tidak dengan berfoya-foya. Qasdun berarti harus ada tujuan yang ketika kita membelanjakan pendapatan yang telah kita dapatkan. Kemudian tidak menumpuk harta kekayaan ya. Jadi harta itu harus berputar dalam suatu perekonomian. Bahkan dalam Islam apabila seseorang itu mempunyai harta yang sangat banyak dan dia sudah mencapai nisab dan haulnya, maka kan dia harus dizakati gitu ya. Dan banyak juga instrumen lain dalam agama kita untuk membuat harta yang kita miliki itu tersirkulasi dalam perekonomian. Contohnya zakat tadi ya, sodako, wakaf, infak, dan lain sebagainya. Itu bukan lain adalah suatu instrumen bagaimana supaya kita itu tidak attach dengan harta yang kita peroleh. Kemudian ada satu prinsip yang mudah untuk kita ingat ya, supaya bagaimana sih kita ini tidak terlalu apa namanya suka dengan harta gitu. Jadi ketika kita mendapatkan pemasukan, ya pemasukan itu adalah kita gunakan untuk menopang kebutuhan kita untuk hidup ya, dan ya makan tuh untuk hidup. Maksudnya kita itu ketika makan tuh ya tujuannya supaya hidup, bukan hidup kita berhidup tuh untuk makan. Jadi hati-hati nih teman-teman yang suka kulineran di luar batas wajar gitu ya. Kita punya misi hidup di dunia untuk apa dan akan kemana ya, tidak semestinya kita gunakan waktu kita untuk berlehal ya. Oke, berikutnya. Hukum al-kasab atau bagaimana sih al-kasab atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu dalam fikih ya. Eee, dalam Kitabul Kasab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaibani ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau adalah seorang eee, pendiri mazhab Hanafi ya. Jadi menurut beliau, eee, al-kasab atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu hukumnya fardu. Fardu itu berarti wajib ya. Kenapa wajib? Ya karena ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak dapat disempurnakan kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib. Misalnya ibadah, sholat ya. Sholat itu membutuhkan pakaian untuk menutup aurat, kemudian membutuhkan air untuk bisa bersuci. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh pakaian? Dengan bekerja. Oke, berarti bekerja itu juga menjadi sesuatu yang wajib. Seperti itu, apa namanya, logika, hukum dalam mazhab Hanafi, seperti itu ya. Dan hal yang wajib itu bukan hanya sekedar ibadah ya, tapi juga untuk, eee, sandang, pangan, papan, kita semua membutuhkan itu juga wajib. Kemudian untuk melunasi hutang ya, apabila ada seseorang mempunyai hutang, maka membayar hutang itu kan wajib. Nah, jadi dalam buku Kitabul Kasab itu ada beberapa marotib ya, di sini disebutnya marotib atau level-level eee, kewajiban apa saja sih yang harus dipenuhi ketika kita mendapatkan masukan, mendapatkan uang gitu kan. Prioritasnya apa saja. Nah, gitu. Kemudian lanjut.
Nah, kemudian ini ada fardu ain dan fardu kifayah ya teman-teman dalam Al-Kasab itu sendiri. Jadi jangan berpikir fardu ain dan fardu kifayah itu hanya sesuatu yang sifatnya statis, yang mana kita sudah selesai mempelajarinya ketika masih SD ataupun ketika masih kecil. Nah, dalam bekerja itu ada ilmu fardu ainnya, ya, yaitu bagaimana kita menguasai ilmu tentang akad-akad dari transaksi yang kita lakukan. Dan bagaimana kita mempelajari ilmu agama ya terkait dengan ilmu mencari nafkah itu sendiri. Itu sifatnya fardu ain. Siapakah yang harus mempelajari ini? Ya, semua umat muslim yang sudah wajib baginya untuk mencari rizki gitu kan. Jadi semuanya harus mempelajari tentang ilmu ini. Nah, lalu jangan lupa juga ada fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayahnya ini bagaimana seseorang itu ketika membelanjakan hartanya atau menginfakkan hartanya itu bisa sebisa mungkin itu dia menginfakkannya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yang ada di situ. Misalnya ada lahan terbengkalai atau lahan kosong. Kemudian ada seseorang yang mempunyai harta. Nah, seseorang ini dalam ekonomi Islam itu seyogianya dia berpikir bagaimana dengan hartanya itu dia menggunakan lahan yang kosong itu misalnya untuk pertanian atau memproduksi pangan yang dengannya itu nanti warga lokal di sekitar situ itu terbutuhi kecukupan pangan. Nah, itu sebenarnya fardu kifayah ya. Fardu kifayahnya di situ. Ya itu apa namanya contoh yang saya berikan lah untuk mengilustrasikan fardu ain dan fardu kifayah ini dalam konteks kegiatan ekonomi kasab. Oke, berikutnya. Nah, kriteria seorang mencari rizki atau seorang al-kasib. Al-kasib ini berarti orang yang melakukan aktivitas kasab. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 quality dari hati ya, 5 kualitas atau 5 sifat hati yang seringkali diperbincangkan atau dibahas oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf. Ya, sebenarnya ada sangat apa namanya banyak sekali pengaruh ataupun kontribusi ilmu tentang tasawuf ataupun akhlak, etika, moral dalam tradisi keagamaan Islam terhadap aktivitas apa namanya aktivitas mencari harta itu sendiri ya. Kalau teman-teman lihat di latar belakang ini kan ada gambar yang tidak tampak jelas ini ya. Yang pertama orang yang di piramida atas, kemudian yang di tengah, kemudian ada yang di bawah. Nah, kita lihat spontan secara sekilas ya, 5 ini. Pertama ada zuhud dan waro. Jadi sebenarnya orang-orang yang berada di tingkat piramida atas ini sebenarnya mereka harus lebih mendesak bagi mereka untuk mempunyai sifat-sifat zuhud dan waro ini. Eee, Yaitu apa sih zuhud itu? Zuhud adalah menilai bahwasanya eee, nilai dunia itu lebih kecil dibandingkan kenikmatan akhirat, begitu ya. Kemudian mereka juga harus mempunyai sifat wara, yaitu berhati-hati untuk tidak mendekati perkara-perkara yang dibenci agama, seperti membuat kerusakan, mubazir, bermegah-megahan, tafakhur, atau memperbanyak harta ya. Coba kita refleksikan apabila orang-orang yang berada di bagian atas kue piramida ini mempunyai sifat-sifat seperti ini. Bagaimana efeknya bagi masyarakat? Pasti
uang itu tidak akan banyak tersimpan di bank ya. Pasti nanti mereka akan menginvestasikan di sektor-sektor real seperti itu. Dan akhirnya tidak berputar-putar hanya di kalangan mereka saja. Apalagi hanya berputar-putar di financial market. Nah, sekarang kan kalau di ekonomi modern ada financial market ya. Bagaimana orang mendulang keuntungan dari aktivitas finansial, bukan dari aktivitas ekonomi. Kayak gitu ya. Kemudian ada sifat tawakul ya, yaitu sifat yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki. Rezeki itu adalah apa yang kita pakai atau apa yang kita manfaatkan. Mulai dari pakaian, mulai dari apa yang kita makan, itu adalah rezeki. Meskipun kita mempunyai saldo miliaran dalam rekening kita, bisa jadi itu bukan rezeki kita. Karena suatu waktu kita kadang tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Nah, bisa jadi nanti ketika kita datang ajalnya, kemudian uang miliaran tadi belum sempat kita gunakan, nah itu bukan rezeki kita berarti. Nah, itu rezeki ahli waris kita, seperti itu kan. Nah, jadi Allah lah yang harus diyakini sebagai satu-satunya pemberi rezeki, bukan hasil kita bekerja, gitu ya. Bukan semata-mata dari hasil kita bekerja, gitu. Kemudian sabar dan syukur. Sabar dalam menahan penat dan lelah ketika mencari rezeki. Kemudian syukur bagaimana kita berridho ya dengan jerih payah yang kita lakukan sehingga mendapatkan rezeki tadi. Ya tentunya setelah berusaha ya. Jadi sabar dan syukur ini sebenarnya konteks ini kita bisa lihat diperlukan bagi orang-orang yang di segi apa namanya piramida yang di bawah ya. Ya sebenarnya ini semuanya lima-limanya ini diperlukan bagi setiap orang dimanapun posisi dia secara status sosial gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang lebih mendesak atau lebih perlu satu sifat daripada sifat yang lain seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah ini beberapa rujukan ya. Ada kitab Al-Kasab, Makasib, Al-Muhasibi, ada Islahul Mal ya. Islahul Mal ini sudah diterjemahkan oleh Dr. Adi ya, tapi ke dalam bahasa Inggris. Kitabul Kasab juga sudah diterjemahkan Dr. Adi ke dalam bahasa Inggris. Al-Makasib, Makasib juga. Kitabul Adabul Kasab wal Ma'as ini sudah diterjemahkan juga. Jadi sebenarnya semua sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman ada yang lebih nyaman membaca bahasa Arabnya, ya saya sarankan ke dalam membaca dalam teks aslinya langsung. Mungkin akan lebih mengena gitu ya. Baik, terima kasih Mas Zulkarnain. Itu saja yang disampaikan dalam slide kali ini. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Hanif atas materi yang disampaikan. Insya Allah teman-teman sekalian kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi bersama dengan Ustadz Hanif atas materi yang disampaikan mengenai Al-Kasab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung diaktifkan mic-nya. Bisa juga melalui chat personal. Silakan dari Mbak Lisa mungkin duluan. Iya, mungkin ini ya, sekalian memantik teman-teman barangkali nanti ada yang mau ditanyakan. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau di konteks hari ini tuh kan kadang kalau orang tadi bahasan kerja gitu ya sebenarnya, dan sebenarnya tadi terkait dengan kerja itu dia juga
salah satunya biasanya untuk memenuhi kebutuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam perspektif Islam eh, tidak salah ya Ustadz ketika hari ini orang itu belajar gitu ya, niatnya itu untuk mencari kerja yang nanti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Mungkin boleh dielaborasi kalau dalam perspektif Islam dan mungkin para ulama gitu ya, sebenarnya kerja yang ideal itu yang kayak gimana gitu. Kalau dan yang kedua, kalau kita kan pengen sebenarnya konsep dalam Islam ini juga ini ya bisa mungkin bisa bermanfaat juga gitu untuk mungkin non-Muslim gitu. Tapi kalau tadi misalkan nilai-nilai yang disampaikan itu mungkin lebih mudah mengimplementasikannya kalau bagi Muslim gitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya pendekatan yang bisa dilakukan agar value-value itu juga bisa jadi bersifat universal gitu, mungkin untuk non-Muslim juga gitu. Karena kadang tuh saya ini ya salah satu hal yang ketika kita mempromosikan ekonomi Islam, kita kan juga berharapnya sebenarnya itu bisa diterima juga gitu ya secara value gitu dan kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh non-Muslim juga gitu. Mungkin boleh dikasih pandangannya Ustaz. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dari Ustadz Hanif. Baik, terima kasih Mbak Lisa atas pertanyaannya. Ada, kalau saya tidak salah tangkap, ada dua pertanyaan tadi ya. Pertama, bagaimana, apakah boleh misalnya belajar kemudian dengan niat untuk mencari degree ataupun ijazah gitu kan? Kemudian nanti dari situ nanti kita dapat apply untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Nah, ya tantangan di zaman sekarang memang jadi sektor pendidikan sudah masuk ke ranah industri. Jadi ada industri pendidikan juga ya. Sebenarnya pada zaman dulu tidak ada ya. Makanya itu Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas itu eh, menyinggung apa namanya problem umat Islam sekarang itu adalah masalah ilmu ya, akar masalah. Kalau masalah banyak sekali, masalah kemiskinan, korupsi, politik, ketertinggalan dalam eh, climate change dan lain sebagainya. Tapi akar dari masalah itu semua asalnya masalah ilmu. Bagaimana kita mempersepsikan ilmu itu. Nah, ketika kita mempersepsikan ilmu itu salah, maka nanti akan membawa dampak kepada apa namanya perbuatan kita ataupun aktivitas kita. Nah, bagaimana untuk menjawab tadi persoalan yang kita semua berada di situ gitu kan. Nah, sebenarnya untuk tahap awal kan tadi saya bilang jadi sebenarnya fardu ain dan fardu kifayah itu tidak statis, tidak apa namanya berhenti di level ketika kita masih di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah gitu ya. Jadi sebenarnya ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain atau kita wajib untuk mempelajari. Termasuk mungkin dalam konteks sekarang ya, bagaimana sih memahami ilmu yang betul itu seperti apa. Jadi ada sebuah hadis, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Misalnya seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tapi kan kemudian kita akan bertanya, ilmu yang bagaimana sih yang mengantarkan seseorang itu ke surga? Apakah ilmu ekonomi kah? Apakah ilmu fisika? Apa ilmu sains, ilmu teknologi, dan lain sebagainya? Apabila ilmu teknologi itu mengantarkan orang ke surga, orang barat lebih berhak masuk surga gitu kan. Nah, akhirnya mungkin kita akan berpikir ke sana gitu. Tapi untuk di tahap awal, ya mungkin kita bisa menjalankan terlebih dahulu apa namanya di bidang pendidikan yang kita lakukan sekarang, kita jalani sekarang, misalnya S1, S2, S3, kemudian nanti barulah mungkin ya sambil berjalannya waktu kita juga kemudian mencari tahu sih ilmu yang baik itu kemudian seperti apa sih, atau ilmu yang benar tuh seperti apa sih sehingga kita itu bisa masuk surga. Kalau kita percaya hadis itu kan kita patokannya Quran dan hadis nih, kita harus percaya gitu kan. Ya mungkin itu. Jadi memang ada sedikit pragmatis ya, tapi tidak apa-apa. Tapi kemudian tidak apa-apanya itu bukan
papa nggak apa-apa gitu ya, tapi itu dimaklumi di masa sekarang. Tapi kita juga harus menuntut diri kita untuk memahami itu ya, paling nggak sebelum kita menemui ajal kita gitu kan, ya kita paham ilmu yang dimaksud itu seperti apa gitu kan. Ya, saya yakin teman-teman sebelum ini sudah mempunyai latar tentang itulah. Nah, karena kan ini Ghazali Project kan. Saya yakin udah ada pembahasan di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman non-Muslim tentang ekonomi Islam supaya lebih universal. Oke, ya. Sebenarnya kalau untuk audiens yang lebih luas, kita bisa menggunakan framework bagaimana sih berekonomi itu secara lebih beretika, begitu ya. Jadi kan sekarang problemnya adalah kita tidak memasukkan nilai-nilai etika ke dalam aktivitas ekonomi kita. Nah, kalau ada etika di situ, tidak akan ada kerusakan sumber daya alam. Kalau ada etika di situ, ya pasti hak-hak orang minoritas, hak-hak orang yang minoritas secara ekonomi itu pasti akan terjaga. Kalau ada etika di situ, maka mungkin hal-hal yang sifatnya fasad atau aktivitas ekonomi yang mempunyai dampak kerusakan itu pasti akan dikurangi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan grammar etika untuk mengajak teman-teman non-Muslim ke dalam gerakan ekonomi Islam ini sebenarnya. Mungkin itu eh, jawaban singkatnya. Terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Lisa atas pertanyaannya dan juga Ustadz Hanif atas jawaban yang diberikan. Kita lanjut ya Ustadz. Ini ada pertanyaan melalui chat dari Pak Purwanto. Mungkin Pak Purwanto mau menyampaikan secara langsung. Mau saya bacakan saja pertanyaannya. Oh, iya, oke. Ya itu aja dibacakan aja. Ya nggak apa-apa, cukup lah. Boleh saya. Ya, dari Pak Purwanto dari Presiden University. Ustadz, bagaimana konsep yang ada di dalam buku Al-Kasab ini dapat menginspirasi bagi generasi muda agar dapat menerapkan ekonomi Islam di Indonesia, mengingat hampir 60% populasi penduduk adalah generasi milenial. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Purwanto atas pertanyaan ya. Jadi pertanyaan how, bagaimana, itu mengasumsikan kita sudah memahami dulu nih eh, apanya itu ya. Jadi maksudnya eh, bagaimana menuju Indonesia emas tahun 2045. Nah, berarti kita harus tahu dulu generasi emas itu yang seperti apa sebelum mengarah ke sana. Nah, ya memang ini eh, program jangka panjang. Ya, kita bisa katakan segala gerakan itu kan dimulai dari sosialisasi atau edukasi sebenarnya. Nah, dan kita bisa mulai itu dari masing-masing kita di tempat kita masing-masing gitu ya. Dengan kondisi yang masing-masing, dengan kondisi masing-masing. Maksudnya gini, eh, kita kan tidak semuanya tinggal di kota, tidak semua dari kita juga tinggal di desa. Kita yang tahu apa kebutuhan yang diperlukan di tempat masing-masing kita berada. Misalnya di desa ada problem masalah misalnya bagaimana manajemen sampah karena ya namanya desa kan. Ya mungkin mulai dari situ bisa diinisiasi di kaum-kaum milenial bagaimana pentingnya untuk mengolah sampah tanpa misalnya kita harus menyematkan kata Islam gitu. Ini gerakan ekonomi Islam loh, bagaimana manage sampah enggak seperti itu. Jadi kan tadi problemnya adalah bagaimana kita menggunakan bahasa yang universal gitu kan untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk tergerak dengan nilai-nilai yang ada di sini ya. Kita menggunakan bahasa etika gitu. Ya, etika dalam mengelola sampah atau kenapa sih akhirnya mengolah sampah itu penting? Ya, ya kalau tidak ada pengelolaan sampah yang baik ya berarti kita
akan hidup di lingkungan yang penuh dengan sampah, katakan seperti itu, membuat kita tidak nyaman. Kemudian di kota apa kebutuhannya gitu ya. Nah, nanti kalau apa namanya secara masif sudah tergerak ya, itu baru kemudian biasanya akan menggugah pemangku kebijakan. Nah, ini memang semuanya itu ada apa namanya kuncinya di pemangku kebijakan ya. Jadi kalau kita lihat gerakan di Indonesia ini kan kebanyakan bottom up. Nanti dari bawah dulu, kemudian nanti baru di ACC sama otoritas gitu kan. Dulu juga ketika eh, cikal bakal Bank Muamalah juga begitu kan. Jadi sudah lama ada keinginan dari masyarakat grassroots untuk membuat bank yang anti riba. Kemudian di tahun saya lupa 1990 apa 1996 itu baru kemudian Bank Muamalat lahir. Nah, gerakan-gerakan seperti itu, maksudnya yang sifatnya bottom up, itu bisa kita gunakan juga misalnya dalam eh, mengajak generasi muda itu menerapkan eh, apa namanya gerakan ini ya, gerakan ekonomi ini ya tanpa harus ada embel-embel Islam di situ gitu. Tapi lagi-lagi kita harus eh, tahu dulu ekonomi yang kita akan gagaskan ini, kita lakukan ini ekonomi yang seperti apa gitu. Ya berarti kan ada sisi edukasinya di situ. Ada sisi ilmunya sebelum amal lah, katakanlah gitu ya, pakai bahasa agama itu ilmunya dulu baru setelah itu amal. Ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Purwanto. Baik. Bagaimana dari Pak Purwanto? Ada yang mau ditanggapi? Terima kasih, cukup. Ya, Mas. Terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz, melalui chat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dibandingkan antara kitab Al-Ahzab dengan kitab Al-Iqtisad, apa persamaan dan perbedaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Ya, sebenarnya ini sudah disinggung juga di salah satu bab di tesis saya ya. Kalau di ini kan yang menjadi tema hari ini kan Al-Kasab Kesahawanan. Ada buku yang dikarang oleh Imam Syaibani itu namanya Kitabul Kasab. Kemudian ada lagi yang Kitabul Iktisab ya. Jadi ada beberapa perbedaan di kalangan ada perbedaan pendapat di kalangan eh, ekonomi Islam di abad 20 tentang dua kitab itu. Nah, jadi kalau kitab Al-Iktisab itu ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah di satu kitab yang tersedia di juz 30-nya Kitabul Mabsud punya Syarah As-Sarakhsi ya. Tapi sebenarnya itu kata uh, kata editor sang petahqiq Kitabul Kasab Imam Asy-Syaibani itu mengatakan bahwa saya sebenarnya itu aslinya adalah hasil imla hasil dictationnya Imam Syaibani yang kemudian dicatat oleh muridnya. Ya, setelah itu dicatat lagi oleh muridnya sampai nanti catatan itu akhirnya sampai ke Imam Asy-Syarokhsi di abad ke-6 Hijriah itu. Ya, jadi sebenarnya tipikal orang para ulama dulu menulis itu kan menggunakan ini ya apa namanya dictation ya imla. Jadi kemudian dicatat oleh muridnya, kemudian nanti muridnya memberikan beberapa catatan ataupun notasi, kemudian nanti dituliskan lagi oleh muridnya, kemudian nanti sampai ke Imam Syarokhsi yang di abad ke 6 abad ke-6 Hijriah ya. Nah, baik kitab Kasab maupun kitab Al-Iktisab sebenarnya kalau kita lihat ya keduanya berada dalam satu mazhab Hanafi ya karena berasal dari
apa namanya, sanad keilmuan yang sama gitu. Sebenarnya tidak ada persamaan dan perbedaan, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau persamaannya banyak sekali ya, karena memang aslinya itu punya Imam Asy-Syaibani seperti itu. Baik. Oke. Masih ada pertanyaan, Ustaz? Apakah masih bisa? Iya, iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah ada karya ulama Islam yang membahas tentang tujuan bekerja itu sendiri? Karena tadi menurut Profesor Filsafat Ekonomi dari Cambridge, tersebut meskipun diri manusia merupakan unit terkecil dan terpenting dalam sistem ekonomi, tapi topik tentang tujuan manusia bekerja, serta hubungan manusia dengan pekerjaan itu sedikit sekali dibahas dalam subjek ekonomi itu sendiri. Betul. Apakah ada karya ulama Islam yang membahas tentang tujuan bekerja? Eh, ada yang membahas tentang keutamaan eh, keutamaan berusaha. Tapi apakah maksudnya definisi berusaha itu sendiri tidak tidak saya belum menemukan ya. Kalau teman-teman nanti kemudian menemukan ya boleh kasih tahu saya. Tapi seperti misalnya fadlul kasbi atau keutamaan bekerja atau fadlus sa'i, keutamaan berusaha, itu banyak sekali ya. Tapi apa namanya, isinya itu kebanyakan berupa asar. Jadi seperti eh, kisah seperti asar ya. Asar itu kan eh, mengisahkan seseorang eh, menjual dombanya seharga berapa, kemudian nanti diambil hikmahnya apa. Nah, seperti itu. Nah, beberapa hikmahnya itu tadi kan sudah disarikan, seperti misalnya kepentingan, mungkin sifat zuhud, wara, kemudian syukur, sabar, tawakal. Sebenarnya itu ya memang tidak memuaskan, karena seakan-akan simplifikasi ya. Tapi kalau kita membaca dari kitab-kitab asli yang berbahasa Arab itu, ya sebenarnya cerita-cerita dari Asar itu ya sangat menginspirasi sebenarnya. Cuma kan dalam waktu yang singkat ini eh, eh, tidak memungkinkan untuk membawa kisah-kisah itu untuk kemudian kita terinspirasi dari situ. Gitu. Nanti teman-teman eh, bisa secara mandiri untuk mencari buku-buku tersebut yang ada di dalam rujukan tadi ya, paling tidak itu. Uh, karena tadi menurut Profesor Filsafat Ekonomi, meskipun dari manusia ekonomi kecil, tapi topik tentang tujuan manusia bekerja, iya jadi begini, tujuan manusia bekerja dalam ilmu ekonomi modern itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana secara agregat ketika angkatan bekerja itu bekerja atau tidak apa kata apa istilahnya tidak menganggur ya, itu eh, menambah produktivitas negara tersebut. Jadi eh, tujuan bekerjanya tidak penting. Karena menurut ilmu ekonomi modern yang memisahkan etika ya, dan tidak memasukkan variabel etika, ya bagi mereka itu yang penting itu hanya angka-angka saja, gitu ya. Jadi misalnya ada seseorang yang mempunyai usaha produksi minuman keras. Nah, itu tujuannya apa? Ya kan tujuannya ya kita tahu sendiri, untuk memberikan pemasukan ya secara agregat itu ke pendapatan negara. Tapi kalau kita debat ulang, tapi kan miras itu kemudian mempunyai efek samping bla 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 bla. Nah, itu tidak diindahkan oleh ilmu ekonomi modern ya, seperti itu. Bahkan bukan hanya saja miras ya, produksi senjata di di beberapa negara itu sah-sah saja gitu loh, maksudnya ya kita tahu apa yang terjadi di negara-negara Muslim ya kan. Misalnya Palestina, kemudian apa namanya Israel punya banyak senjata ya, itu kan siapa yang suplai senjatanya kan. Nah, seperti itu loh. Jadi
ya etik itu bukan hukum gitu ya kalau di apa namanya di barat itu. Jadi etik itu ya bisa diabaikan lah itu. Yang penting bagaimana ekonomi negara secara ekonomi itu maju seperti itu. Jangan apa namanya heran kalau dalam ilmu ekonomi modern eh, etika itu tidak dibahas seperti itu. Semoga menjawab ya. Jadi apakah ada karya ulama Islam membahas tentang tujuan bekerja? Kalau tujuan bekerjanya, saya melihat di dalam slide tadi ya. Jadi mungkin ada, saya lupa saya masukkan apa tidak. Jadi bekerja itu ya untuk ibadah gitu. Asbaban lil ibadah kata Imam Asy-Syaibani. Jadi bekerja itu relevan karena dia bisa menopang ibadah. Katakanlah gini, apakah orang yang mempunyai misalnya anak tunggal, kemudian yang mempunyai warisan orang tuanya yang tidak habis 7 turunan itu, apakah dia wajib bekerja? Ya nggak wajib juga bekerja gitu kan, karena tanpa bekerja pun kebutuhannya sudah tercukupi gitu. Tapi ya orang-orang seperti kita kan, ya tidak punya warisan sebanyak itu ya, ya harus bekerja. Kenapa harus bekerja? Ya karena kalau nggak bekerja kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa beli pakaian buat sholat gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, ada satu buku bagus namanya Human Condition. Eh, Penulisnya Hannah Arendt. Ada pembahasan tentang eh, bekerja dalam tradisi di Barat itu seperti apa. Eh, jadi bekerja itu tidak harus, kalau di Barat ya, bekerja tidak harus eh, mempunyai kaitan dengan pendapatan. Ada yang orang kerja itu ya untuk leisure saja. Leisure itu maksudnya leisure itu gimana ya? Jadi mengerjakan sesuatu tapi bukan ya mungkin karena hobi ya. Hobi yang tidak mendatangkan pemasukan juga. Nah, itu leisure. Nah, gitu. Nah, di barat tuh ada konsep itu gitu. Tapi di kita maksudnya di Islam itu ya nggak ada. Hobi itu nggak ada. Jadi semua pekerjaan itu ya either untuk mendapatkan pahala, kemudian ya sia-sia sama sekali. Ya, sia-sia itu maksudnya nggak dapat pahala, ya sia-sialah gitu. Kalau bisa diniatkan untuk beribadah, kemudian dapat pahala ya kenapa tidak gitu loh. Ya nggak ada leisure kalau dalam agama kita gitu kan. Ada Human Condition Hannah Arendt. Bagus, ada PDF ya, bisa dicari nanti teman-teman. Baik, itu mungkin Ini apakah ada masih ada? tambahannya, Ustaz. Kalau kitab Al-Kasab, melanjutkan yang tadi. Kalau kitab Al-Kasab Al-Syaibani ini apakah lebih menekankan aspek hukum dan keutamaan bekerja atau lebih ke tujuan dan sebab manusia bekerja? Ya, jadi ada di bagian akhir dari Kitabul Kasab itu. Jadi ada suatu cerita. Jadi ada seseorang murid yang bertanya kepada Imam Syaibani, wahai Imam Syaibani, mengapa engkau tidak menulis sesuatu karangan tentang zuhud dan warok gitu? Eh, Zuhud itu kan tadi kan tentang bagaimana melihat dunia itu nilainya lebih sedikit daripada akhirat. Kemudian warok itu bagaimana untuk apa namanya menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti menumpuk harta kekayaan, kemudian bermegah-megahan dan lain sebagainya. Nah, ketika Imam Asy-Syaibani ditanya oleh seorang muridnya itu, mengapa kau tidak mengarang sesuatu atau mengarang buku tentang zuhud dan wara? Terus Imam Syaibani menjawab, aku sudah menuliskan karya tentang Kitabul Baik katanya. Kitabul Baik itu kan kitab tentang jual beli. Jadi maksudnya eh, fikih jual beli itu saja kalau ditaati oleh orang Muslim itu insya Allah sudah menjaga kita dari hal-hal sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi waroknya kita orang awam atau zuhudnya kita orang awam itu cukup dengan
ya mungkin menghindari hal-hal yang haram dan subhat itu. Begitu. Nah, kemudian setelah itu beliau menuliskan kitab Kasab begitu. Jadi sebenarnya kitab Kasab ini aslinya termasuk dalam kategori kitab zuhud sebenarnya. Tapi eh, apa namanya? Gini, jadi dia tidak, kalau pertanyaannya apakah lebih menekankan aspek hukum atau keutamaan bekerja atau lebih ke tujuan atau sebab manusia bekerja. Eh, Ilmu itu kan apa namanya, satu-satu yang utuh gitu ya. Jadi dia ilmu hukum atau fikih itu pada zaman dahulu, terutamanya di abad-abad kedua Hijriah. Nah, Imam Syaibani ini di abad kedua Hijriah ya. Nah, itu belum menjadi disiplin yang apa namanya, yang utuh ilmu fikihnya. Jadi di situ ilmu fikihnya itu pun walaupun dia berbicara tentang hukum hakam suatu pekerjaan, dia masih kental juga dengan sisi etikanya gitu. Makanya tadi ketika ditanya apakah kau tidak mengarang sesuatu tentang zuhud dan wara? Oh, saya sudah menuliskan kitab namanya Kitabul Buyu. Nah, kitab tentang akad transaksi jual beli gitu. Kalau kita melihat pakai kacamata apa namanya, disiplin ilmu modern, fikih gitu kan, kita melihat, wah ini kan Kitabul Buyu ini kitab yang berbicara tentang hukum-hukum, ya kan? Bagaimana transaksi ini, bagaimana apabila ada eh, apa namanya, orang yang menjual kurma kering dan kurma basah, bagaimana hukumnya, kan seperti itu. Kalau kita melihat dengan kacamata apa namanya, disiplin yang terlalu fragmented gitu ya. Nah, tapi pada zaman dahulu para ulama ketika mengarang itu ya di situ ada etikanya juga, di situ ada fikihnya juga, di situ ada sisi tasawufnya juga, ada sisi akhlaknya juga dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah kitab Kasab ini lebih menekan aspek hukum? Ya enggak juga, tapi lebih ke keutamaan bekerja itu sendiri. Kenapa sih orang itu harus bekerja gitu? Dan hukum bekerja itu apa sih? Fardu ain atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Dibahas di situ di kitab Al-Kasab itu. Baik, terima kasih banyak nih Ustadz. Mungkin satu kali Ustadz ya pertanyaan dari saya agak sedikit penasaran. Oke. Eh, nggak tahu kenapa tadi subuh itu pas scrolling media sosial pas banget nemu postingan dari Good Statistic yang publikasi dari World Bank tentang negara miskin gitu, dan spesifiknya mereka mengklasterkan di negara Asia gitu. Dan yang paling mencengangkan buat saya itu hampir negara Asia-Asia yang terpublish itu adalah negara Muslim gitu Ustaz. Kemudian World Bank juga melinearkan tentang kayak tingkat korupsinya, dan ini beberapa kayak Afghanistan, Yaman, Suriah, nah, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Uh, Kemudian melinearkan dengan indeks pembangunan manusianya yang rendah juga, tingkat korupsinya juga sangat tinggi, dan itu juga terletak di negara-negara Muslim gitu Ustaz. Dan yang terakhir juga adalah konfliknya, konflik yang tertinggi juga pada akhirnya di negara Muslim tersebut seperti Suriah atau Yaman gitu. Nah, kalau misalnya tadi saya nyimak Ustadz menyampaikan, padahal kan harusnya shifting dari kehadiran ekonomi Islam ini, kemudian mengajarkan kita tentang etika moral, atau bahkan karakter seorang bisa dikatakan al-kasib itu kan waro, tidak merusak, kemudian ya tidak korupsi juga. Jadi seakan-akan kayak bertentangan gitu Ustadz. Mungkin bisa karena di pikiran saya negara Muslim kan harusnya etika moral itu harus selalu dikedepankan gitu nggak usah. Mungkin bisa memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Zulkarnain.
Ya, itulah apa namanya menariknya dalam riset ya. Selalu ada gap antara realita dan teori gitu kan. Dan eh, fikih dakwah kan juga begitu. Jadi ya kalau semuanya sudah sesuai dengan idealnya, terus ya kita nggak perlu lagi dakwah gitu loh. Maksudnya jadi memang ini apa namanya apa ya, ya kesempatan untuk kita lebih bisa mengajak siapapun itu untuk eh, berekonomi yang baik gitu dengan bahasa yang grammarnya tadi etika gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi kan ilmu ekonomi itu tidak bergerak sendiri ya, dia tidak berdiri sendiri. Dia ada yang namanya juga eh, kalau dulu ada namanya political economy kan. Jadi bagaimana politik ekonomi. Nah, kemudian nanti pasti itu akan bersangkut paut dengan para politisinya. Dan mana para politisinya itu ya orang-orang elit gitu kan. Ya, kemudian nanti susah lagi untuk apa kita berdakwah ke sana. Makanya sebenarnya eh, selain kita menggandeng teman-teman kita yang bisa digandeng gitu. Ya sebenarnya lebih efektif juga apabila kita menggandeng para elit gitu. Siapa sih yang bisa mendakwahi para elit gitu kan? Ya orang-orang elit juga. Siapa sih orang-orang elit yang bisa berdakwah ya? Katakanlah para kiai gitu kan, para habaib atau yang mempunyai nasab bagus gitu kan, atau eh, anaknya pengusaha apa gitu. Kalau pengusahanya sih mungkin kita akan susah-susahan ya, karena tidak segenerasi. Tapi mungkin anaknya itu satu generasi dengan kita, mungkin lebih mudah kita berkomunikasi, kemudian mendakwakan itu gitu kan. Ya karena gerakan ini kan bukan gerakan yang setahun 2 tahun ya, tapi ya katakanlah eh, bahkan mungkin buahnya itu kita nggak melihat gitu sekarang waktu kita hidup gitu loh. Ya, mungkin anak keturunan kita yang baru merasakan gitu buahnya kalau prosesnya apa namanya baik gitu loh ya kan kita nggak tahu bagaimana ke depan gitu tapi yang kita tahu ya ekonomi sekarang ini prakteknya tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu kan ya lagi-lagi nanti eh, masalah akar masalah umat Muslim itu apa sih gitu kan tadi kan ada kemiskinan politik ekonomi kerusakan lingkungan. Oh, ternyata kalau diunut lagi, oh ke masalah ilmu lagi gitu kan. Wah, masalah ilmu lagi berarti edukasi lagi gitu kan. Islamisasi ilmu-ilmu kontemporer ya. Ilmu-ilmu kontemporer ya. Bukan ilmu-ilmu yang jadul. Jadi ilmu-ilmu kontemporer yang perlu di islamisasi. Apa sih islamisasi ilmu itu? Ya, nanti bukan masalah ekonomi Islam lagi. Itu satu apa namanya pembahasan yang berbeda lagi. Nanti mungkin bisa mengundang Ustadz Nurizal gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas. Mungkin itu ya yang bisa saya Oke. respon. Terima kasih banyak ya Ustadz Hanif atas sesi diskusi, jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga mencerahkan teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita cukupkan dari Ustadz Hanif, ada yang mau disampaikan secara keseluruhan? Silakan. Eh, Pertama, terima kasih kepada pihak penyelenggara eh, dapat eh, sudah memberikan kesempatan dan juga meminta maaf atas keterlambat apa namanya penundaan 1 minggu kemarin ya. Karena tidak diniatkan juga, maksudnya bukan saya meniatkan untuk tidak hadir karena memang itu sedang sakit. Kemudian bahwasannya ketika saya apa namanya diminta untuk mengisi ini dan ini membawa nama Ghazali Project gitu, ya kita tahu Imam Ghazali nama seorang ulama yang besar dan banyak yang
dapat kita ambil manfaatnya dari beliau. Semoga kita semua terus istiqomah ya untuk meneladani dan meneruskan perjuangan para ulama kita terdahulu gitu. Walaupun kita eh, tidak lahir dari kalangan ulama gitu loh. Tapi kita tahu kepentingan ilmu Islam itu, ilmu yang benar itu apabila diterapkan di bidang apapun, ekonomi, politik, hukum, kesehatan dan sebagainya. Semoga ilmu-ilmu itu yang kita dalami ketika di masa kita, ketika kita bergelut di dunia real kita bisa mengantarkan kita ke surga gitu. Itu aja mungkin Mas Sugarman. Terima kasih Jazakallah Mbak khairan. Lisa semuanya. Terima kasih banyak Ustadz Hanif. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada Ustadz Hanif atas sesi sharing pada hari ini. Masya Allah, semoga tercerahkan. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir pada sesi webinar kita. Insya Allah, semoga kita bisa bertemu kembali dalam agenda webinar selanjutnya dari Project Ghazali Indonesia. Mungkin kita cukupkan ya untuk webinar kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, baca doa kifaratul majelis dan sempurnakan hamdalah. Semoga nanti ini insya Allah akan diupload di YouTube nggih, Mbak ya. Insya Allah nanti bisa menonton ulang buat teman-teman yang mungkin hadirnya terlambat, dan juga selamat menunggu waktu berbuka puasa. Kalau buat saya di waktu Indonesia Tengah sisa 1 menit nggak usah menuju buka puasa. Saya cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair Ustadz Hanif. Semoga Lika sehat. wabarakatuh. Amin, semoga sehat-sehat semuanya. Terima Ya. kasih.